terkait biaya transportasi terus akses itu sebenarnya bisa kalau kita mau mencari ya. Waktu itu dapat motivasi dari guru saya ya waktu Di SMA apa di sini? di SMP-nya. Oh, SMP-nya. Masih SMP itu saya sempat setelah lulus SMP itu masih sempat bekerja. Ya, karena ya itu saya sama Mas Kod itu kuliah sambil kerja, jadinya ya cari uang sebisanya untuk menambah uang saku buat dunia. Kalau kita kuliah jangan berpatokan pada ekspektasi saat lulus ya, karena bagaimanapun juga kita saat kuliah itu harus menjalin relasi ya, Ya, untuk sebaik-baiknya. menunjang kita ke depannya. Karena pekerjaan itu bisa dicari dimanapun kalau kita punya skill. Halo Sobat Sambat, kembali lagi di Sambat Asik, gak sambat, gak asik. Sahabat kolam, di tengah-tengah podcast yang luar biasa ini, tentu di Sambat Asik kita sedang mengobrol-ngobrol tentang dilemanya sambatnya orang yang kadang kita itu ingin sambat ke orang lain untuk tempat yang privasi lah atau yang apa. Tapi tentunya di Sambat Asik ini kita ngobrol-ngobrol seasik mungkin, gak jadi beban lah intinya. Hari ini kita kedatangan tamu narasumber yang luar biasa banget ya. Ya, ada satu tambahan mungkin bisa dicek lah di Zoom nanti wajahnya nanti. Ya, salah satu guru Gen Z di salah satu sekolah di SMP di daerah kami. Langsung saja kita kenalkan Pak Fredo Irawanto. Hai, Gimana kabarnya Pak Fredo? Alhamdulillah sehat. Pak Fredo, kalau di sini kita tenang-tenang aja ya, karena kita gak kayak dokter, Oke. kita gak kayak dokter. Takutnya nanti kita bicara kayak nyuntik bokom gitu, kita enggak. Panggil namanya lebih nyaman panggil Pak. Kalau sekarang panggil Mas saja ya. Sekarang masih muda ya. Iya. Masih Oh, fresh. belum menikah Pak Fredo? Belum. Meskipun punya banyak anak tapi belum menikah. Banyak anak. Ya, Pak Fredo, kedatangan Anda ini tentu kita itu ingin bertanya sih tentang sambatnya Anda sebagai guru di dunia pendidikan. Waduh, ini agak keren soalnya. Apalagi hari ini boomingnya pendidikan kita itu, ada yang mengatakan statistiknya itu tinggi bro. Ada yang rendah. Ya. Menurut gimana? Kalau Dari data lapangan itu relatif rendah. Karena dilihat dari lingkungan sekitar kita itu menunjukkan kurangnya edukasi pendidikan. luar biasa. Ya, menurut saya juga gitu. Di lapangan juga sekarang banyak yang tidak melanjutkan pendidikan, ya, terutama nanti setelah lulus sekolah, mungkin pandangan mereka langsung ke dunia kerja. Menurut Mas Fredo, apa sih pandangan tentang kuliah di Indonesia saat ini? Iya, luar biasa ya. Luar biasa. Untuk yang namanya perkuliahan ya, jadinya kenapa sih kita itu harus kuliah? Ya, kan? Karena yang pertama tingkat pendidikan di Indonesia itu masih ya, belum sama dengan negara-negara di tetangga kita. Nah, ya, jadi masih ya belum cukup baik. Mungkin jika dibandingkan dengan Malaysia juga yang tetangga kita dekat itu juga kita rendah ya. Ya, Wah, ini luar biasa banget rendahnya negara kita ini. ya, apalagi dengan apa program-program dari pemerintah itu juga support untuk pendidikan. Tapi sobat sambat, tentu kita semua juga kuliah, tentu punya kendala-kendala masing-masing. Cuman Kak Fredo ini menyampaikan ternyata pendidikan di kita itu rendah banget. Tentu kerendahan ini tadi menurut statistik yang ada itu betul-betul rata-rata rendah. Berarti tadi itu agak gonjang-ganjing. Ada yang mengatakan tinggi, rendah, Tapi apa? kebanyakan itu anak-anak muda yang ingin lanjut kuliah itu terbatasnya akses
dari biaya transportasi dan lain-lain itu gimana menurutnya Pak Fred? Itu terkait biaya transportasi terus akses itu sebenarnya bisa kalau kita mau mencari ya. Misalnya untuk transportasi itu bisa kita menggunakan transportasi umum. Nah, bisa memanfaatkan transportasi umum yang ada di daerah sekitar. Kalau tidak punya transportasi sendiri ya, itu. Terus yang kedua, kita misalnya harus punya relasi juga sih, teman. Misalnya ada teman dari satu daerah, ayo kita berangkat kuliah bareng. Nah, jadi kan bisa meminimalisir untuk kendala transportasi. Berarti koneksi juga perlu ya? Iya, sangat perlu. Ya kayak koneksi HP kan juga perlu. Ya masa kita itu di dunia digital itu wah orang kan kita anak muda mana sih anak muda yang nggak bawa HP? Nah, Mana sih anak muda yang nggak digital gitu ya? Kalau digitalisasi ini sudah menguasai, tentu kan anak muda harus berpikir jernih untuk kuliah. Nah, terus ini Mas Rejo, dari kapan sih? Dari kapan? Ini kapan sebenarnya anak muda itu harus berpikir kritis, harus berpikir kalau dia itu harus kuliah. Itu mulai kapan sebenarnya? Oke, untuk menentukan kita harus kuliah atau tidak itu sebenarnya mulai di tingkat sekolah menengah atas. Oh SMA. SMA itu harus sudah mulai memikirkan karena di situ kan kita sudah memasuki usia remaja ya kan. Ya. Terus juga nanti kan sudah mulai ini ya dewasa kan membuat KTP saja kan di usia sekolah SMA ya. Nah itu jadi itu sudah harus mulai memikirkannya untuk tujuan kehidupan selanjutnya ini mau anak kemana. Tapi gue Mas Redo dulu itu ketika berpikir untuk kuliah itu kepinginnya dulu di waktu SD malah kepingin kuliah. Cuman kayak jarang sih saya sekarang ini jarang nggak? Jarang banget. Terus ini Pak Dodo, mengapa kuliah ini sangat penting? Terutama faktanya sekarang banyak kelulusan sarjana itu menganggur. Wah itu kayak kita ini. Iya. Kalau Mas Redo ini Karena masih banyak yang beranggapan bahwa kuliah itu hanya untuk kerja. ya, yang penting nggak jadi beban negara. Beban negara. Bukan jadi beban negara. Oke. Gimana Pak Bedo? Oke, terkait ini aja. Sedikit cerita juga ya. Bagaimana perjalanan saya waktu bisa sampai kuliah itu. Dulu waktu saya ini nggak terkait pendidikan saya aja, perjalanan terkait pendidikan saya. Dulu itu kan saya juga berasal dari orang yang kurang mampu. Nah, jadi mulai lulus SMP, tingkat SMP itu saya sudah sama orang tua sebenarnya tidak disarankan untuk melanjutkan pendidikan. Nah, karena kakak saya juga hanya sebatas tingkat SMP. Nah, tapi saya sendiri itu ingin melanjutkan pendidikan. Akhirnya waktu itu dapat motivasi dari guru saya ya waktu Di SMA apa di SMP? Di SMP-nya. Oh SMP-nya. Masih SMP itu saya sempat setelah lulus SMP itu masih sempat bekerja. Oh dari SMP ke SMA kerja dulu? Iya, tapi hanya beberapa bulan. Oh dari Anda SMA sudah kerja berarti? Apa gimana? Jadi dulu itu lulus SMP terus karena orang tua tidak menyarankan untuk melanjutkan pendidikan, akhirnya kan saya kerja. Ya. Nah, kerja terus motivasi dari guru saya kerja cuma 3 bulan waktu itu, 3 bulan dan akhirnya saya ini menumbuhkan keinginan saya, menguatkan keinginan saya untuk melanjutkan pendidikan. Akhirnya bilang ke orang tua, akhirnya orang tua pun juga menyetujui. Akhirnya saya lanjut ke SMA. Jadi saya itu dari teman-teman satu kelas saya itu misalnya telat 3 bulan masuknya. Wah, gitu.
Memang kalau zaman kuliah itu kenangan itu banyak. Apalagi kita ini rata-rata sudah lulus kuliah kan, lulus kuliah. Kayak saya dulu di kuliah, awal mula saya berpikir ingin kuliah itu karena itu dari keluarga. Sama sih, di keluarga itu gak ada yang kuliah gitu loh. Gak ada yang kuliah. Kalau lu sendiri gimana, Don? Saya kebetulan masih belum lulus ya, karena saya sendiri telat kuliah selama 4 tahun. Nah, saya itu kerja dulu sama seperti cerita dari pandangan Pak Fredo dan juga Pak Ali. Karena di keluarga saya ini masih belum ada yang sarjana. Kebetulan saya first time anak pertama yang kuliah di keluarga saya. Oh, boleh rokokan. Di podcast kita boleh rokokan. Ini dari pandangan Kak Bala gimana Kak? Kalau Kak Gala dulu awal mula kuliah itu gimana sih sebenarnya? Sama aja. Kalau dari saya ini sama, saya kerja Sama apa lu? Lu sama gue ya? Sama apa aja. sama maunya. Iya. Sama. Jadi saya kerja dulu. Nah, kebetulan waktu itu saya bertabrakan dengan COVID-19. Lo gak dapat penyakit COVID juga? Nah, saya kan sudah vaksin. Oke. Masih. Vaksin tuh. Makan. Jadi dan kebetulan waktu itu saya juga mau ngambil jurusan manajemen gitu sebelum corona. Iya. Terus karena begitu corona, ngambil alih ke ngambil kebijakan yang lebih berat. Dan ternyata sulit juga. Sulit memang ya kuliah. Tapi ya enggak, kalau kita bilang sulit itu sebenarnya enggak sulit. Karena kita kan sudah dewasa, Bro. Sudah dewasa. Dan gitu, Pak ya. Tapi mohon maaf, Pak, ini saya potong. Pak Fredo kuliahnya di mana, Bro? Saya di Universitas Islam Raden Rahmat Kepanjen. Oh, Kepanjen. Lagi buka Lowongan. baru. Bukan. Kalau global ini biasanya itu sudah mau penerimaan mahasiswa baru. Oh, sudah. Ya. Sudah mau apa? KMP kalau sekarang istilahnya itu. Oh, PKKMP sekarang. Ya. Wah, keren. Sebenarnya kalau sekarang untuk anak-anak yang mau kuliah itu pun akses untuk kuliah sekarang itu sangat mudah ya, karena juga di beberapa kampus disediakan beasiswa. Ya tidak seperti zaman dahulu yang kesusahan untuk dari beasiswa. Sekarang tidak ada alasan ya mungkin untuk tidak melanjutkan kuliah. Enggak ada alasan sekali, Bu. Enggak ada sekali. Oh. Kenapa? Menurut Kak Fredo, teman-teman, kenapa? Meskipun banyak yang menganggur setelah lulusan, tapi kenapa kuliah itu penting? Kenapa kuliah harus penting? Iya. Kenapa kok penting banget? Padahal pengangguran itu banyak. Iya, pengangguran banyak banget di Indonesia, tapi mereka lulusan kuliah loh. Iya, lulusan Enggak. Nah, kita aja mikir apa ya? Kayak kemarin itu kita lihat di demonstrasi itu mereka rata-rata lebih mementingkan kuliahnya atau sosialnya. Ternyata mereka dua-duanya itu tetap dijaga, tetap di jalan. Nah, dari situ antara nganggur atau tidaknya yang penting kuliah itu sebenarnya ada nggak sambatnya Mas Fredo ini tentang hal tersebut? Oke. Terkait ya itu apa ya, kita yang nentukan ya mau bisa Mau kemananya gitu? ya mau kemananya setelah kuliah itu ya. Yang pertama kan sebelum kuliah itu kan sebelum masuk perkuliahan kita sudah memilih namanya jurusan apa yang akan kita ambil. Nah, kebetulan kalau saya sendiri tuh mengambilnya dulu adalah pendidikan IPS jadinya. Nah, terkait peluang untuk kenapa bisa ada yang sampai nganggur itu, selain pendidikan dalam perkuliahan itu penting, itu yang namanya relasi itu juga penting. Jadi relasi kita harus punya banyak kenalan. Jadi, tapi banyak kenalan itu kalau Anda dulu gimana? Ngawalinya dari hal apa? mengawalinya ya, pertama karena saya dulu itu berangkat dari daerah saya itu sendirian dan kenal sama teman-teman sekelas itu. Berarti jomblo banget ini, jomblo banget. Iya. Jadi kelas. dari Kelas. dari sekolah saya, dari SMA saya dulu
Itu saya kuliah ke Unira itu sendirian saya, tidak ada temannya. Dari teman-teman satu angkatan, satu kelas itu ada. Nah, di sana ternyata asalkan kita mau bersosial dengan teman-teman mahasiswa yang lain di sana itu ternyata ya enak juga. Akhirnya saya kenal yang namanya Mas Koirul. Nah, itu ternyata satu daerah dengan saya. Iya. Akhirnya, nah karena satu daerah, ya kayak tadi akhirnya berangkat kuliah bareng. Ya sambatnya Itu satu juga- jurusan itu. Satu jurusan, satu kelas. Jurusan ketepatan ke jurusan ya. Iya, Dari satu angkatan. satu angkatan. Jadi ya itu, karena ternyata nasibnya juga nggak jauh beda dengan saya dengan Mas Koirul itu. Ya kendaraan legend itu. Oh, berarti sepedanya kecepatan legend ini. Iya, saya itu pakai Astrea Legenda. Wah, asik, legenda Ben. Mantap ini. Jarang-jarang nih guru Gen Z ini, Bro. Pakai Astrea. Pakai Astrea. Apa ya, enggak apa-apa. Itu hidup gak pedanya? Oh, ya, Maksudnya itu. platnya hidup gak SNK-nya? Itu dong. Oh, Karena- ini mohon maaf Pak, Mas ya, Mas Wedo. Saya punya temen tuh pedanya itu mulai dari kuliah sampai awal itu saking kerennya, plat nomor gak pernah diganti, itu malah los banget. Sampai lulus pun dia gak pernah kena tilang, bagaimana bro? Jangan ditiru ya, itu bahaya. Orangnya di sini. Orangnya di sini kelihatan. Seperti itulah kehidupan. Jangan ditiru itu bahaya. Kita harus tetap taat aturan. Iya. Nah, Pakarnya juga tak ada. oh, Ampun saya ampun. tetap taat pajak. Saya besok bayar pajak. Bagaimana keadaan negara kita tetap taat pajak. Saya besok Pajak ya, oke. Iya. saya besok bayar pajak. Nah, waktu itu Mas Koirul sama motornya itu juga Grand Astrea gitu. Jadi apa guys? Angkat karena satu nasib ya pakai motor legend, akhirnya komunikasi untuk ini gantian pakai motornya, legendnya gantian. Itu jadi salah satu kalau kita mau bersosialisasi ya kita dapat kemudahan. Terus kalau di perkuliahan itu untungnya saya juga suka bersosialisasi ya. Jadi untuk mengenal teman itu gampang. Jadi teman satu kelas itu kenal semua, satu fakultas kenal semua. Oh, humble Iya, banget ya. humble. Plater kalau orang Jawa, plater bahasanya. Dan di selain hanya untuk kuliah, saya juga mengikuti yang namanya organisasi mahasiswa. Oh, aktif juga. Aktif juga. Ormawa ya. Ormawa. Saya sempat ikut 2, Ngeri. yaitu pertama di unit UKM mahasiswa Pramuka sama HMP namanya. HMP Pendidikan IPS. Himpunan Mahasiswa Pendidikan. Program. Oh, Prodi. Wah, ini kedepatan aku lagi kuliah kerja ini loh. Jadi Oh, iya. nggak tahu itu kayak gitu. Nggak, segitu lah pokoknya. Nggak cemen gue itu kalau masalah kayak gitu. Tapi keren nih Pak Fredo bisa dua ormawa loh bro. Iya. Sosialnya banget. Soalnya itu karena kita kuliah belajar di ruang kelas itu hanya untuk bukan hanya sih, tapi untuk mengembangkan pemikiran kita. Nah, untuk akademik, terus kalau untuk kita ikuti organisasi itu untuk mengembangkan skill, terus sosial juga, sama ini menambah teman. Oh, Jadi semakin banyak teman. Relasi. Berarti intinya kan ya. Jadi kalau menurut Kak Mas Fredo tadi sosok guru Gen Z di salah satu SMP di daerah kita ini, dia berpendapat bahwa kuliah itu jangan diambil pusing intinya. Intinya kan gitu ya. Iya. Jangan diambil pusing loh. Sendirian loh. Sendirian. Aku aja kalau ke kampus itu kadang dulu sama temen ya, meskipun kelas pekerja sama temen. Nah, ini Mas Fredo. Tapi by the way itu kuliahnya kos atau Oh iya, kos nggak? Kalau saya itu PP sama Mas Koirul itu. BP. berapa kilo untuk perjalanan sampai ke kampus saja? Ya. Kalau dalam tempuh waktu menggunakan motor legend itu Motor legend. sekitar 50 menit dari Oh. saya. Hampir 1 jam. Yes, sobat ini apa ya? Hebat. Keren. Tepuk tangan untuk Mas Fredo yang luar biasa dalam kuliahnya ya.
Mas Bejo, Ya. di pertanyaan terakhir nih dari saya, bagaimana sih pandangannya Mas Fredo? Hal paling sambat apa yang menurut Anda itu di dunia pendidikan, utamanya di dunia perkuliahan itu? Paling sambat itu apa? Paling sambat. Yang buat Anda sambat itu apa sebenarnya? Sambat itu apa? Pernah kan selama kuliah itu apa gitu ya? Apa ya? Sambat itu apa? Oke. Kalau berdasarkan pengalaman saya ini ya, Nah, iya. hal yang paling membuat saya sambat ketika kuliah itu adalah perjalanan saya karena harus PP dari rumah dengan menggunakan motor Legend. Nah itu saya sama Mas Koirul itu sering yang namanya terkendala rantainya putus, kehabisan bensin. Apalagi ya? Mogok. Mogok ya pernah. Jadi Hujanan nggak bawa mantel. lah itu juga pernah. Karena saya sama Mas Koirul itu tuh kuliah ya. Kan saya juga ini ikut beasiswa waktu itu. Dapat beasiswa. Dapat beasiswa. Keren. Ya Bidik misi nggak? alhamdulillah tidak tercantum dalam bidik. Jadi Tapi tidak ya mohon lolos. maaf, memang bidik misi kan rata-rata ke negeri memang ya. Iya. Mohon maaf. Jadi dulu itu persentasenya cuma berapa persen? 30%-an nah itu. Presentasinya gitu. Ya, jadi dan saya tidak lolos bidik misi. Dan Tapi waktu nggak itu, menutup kemungkinan nanti anaknya nanti anaknya. Ya. Anaknya. ya, karena ya itu saya sama Mas Koirul itu kuliah sambil kerja. Jadinya ya cari uang sebisanya untuk menambah uang saku buat kuliah. Itu jadinya ya sahabatnya ya itu saya harus fokus kuliah, terus aktif di organisasi, artinya banyak waktu yang terpakai. Nah itu, jadi bisa saja saya pergi pulang kan, berangkat pagi, pulang malam. Berarti kan Udah kayak Bang Toyib. betul ya. Nggak pulang-pulang tuh, Ibu. Oh ya berarti perjalanannya Mas Fredo ini tentu sangat luar biasa. Dari sambatnya beliau ini hal yang paling menyambatkan beliau selama kuliah itu sebenarnya. Tapi tidak menutup kemungkinan sobat sambat. Ya. Iya, tidak menutup kemungkinan karena kuliah itu enak nggak ya? Enak banget. Poin penting yang bisa diambil tadi itu bahwa kalau kita kuliah jangan berpatokan pada ekspektasi saat lulus ya. Karena bagaimanapun juga kita saat kuliah itu harus menjalin relasi ya, Ya, relasi untuk sebanyak-banyaknya. menunjang kita ke depannya. Karena pekerjaan itu bisa dicari dimanapun kalau kita punya skill. Siap. Ya. Oke. Itu teman-teman sobat sambat asik. Tentunya di podcast hari ini kuliah itu harus tepat apa niatnya, Ya. tepat apa mindsetnya, tepat apa pikirannya. Jika satu itu enggak saling berkesinambungan, ya jadinya kuliahnya baper, kuliah tapi nggak niat. Nah, contoh Mas Fredo sekarang jadi guru, bahkan sebelum dia lulus jadi guru ya. Ya sudah berkecimpung di dunia pendidikan. Sangat sekali. Oke, kita akhiri podcast hari ini. Tentu semoga kita nanti bisa ketemu lagi di podcast selanjutnya bersama saya Ali Gala. Tony. dan tentunya narasumber nanti bisa datang lagi dengan beliau ini jabatan yang sukses lagi yang lebih luar biasa ya, luar Amin, biasa amin, ya. amin. Kita doakan Mas Fredo sehat-sehat terus. Amin. Terus bersama kami di Sobat Asik. Sambat Asik, gak sambat, gak asik.